Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini saya menambahkan materi tentang gerak parabola. Ini adalah tambahan dari materi yang sudah kita bahas pada saat video konferen beberapa waktu lalu. Pada saat PJJ dengan VidCon beberapa waktu lalu itu, kalian sudah menggambarkan lintasan parabola pada sumbu X dan Y seperti ini. Ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y. Kemudian pada gambar lintasan parabola itu sudah kalian lengkapi. Di titik pusat koordinat 0,0 diberi nama O, kemudian di puncak parabolanya diberi nama titik B, kemudian di jarak terjauh yang berpotongan dengan sumbu X kita beri nama titik C, kemudian menyinggung lintasan parabola dari titik pusat koordinat 0,0, ini adalah V0, dan V0 ini dapat diuraikan ke arah sumbu X, namanya V0X, dan diuraikan ke arah sumbu Y, ini namanya V0Y. Ya, kemudian kalau di sembarang titik, misalnya saya pilih titik di sini, ini menyinggung garis lintasan parabola, maka ini adalah VT atau V setelah T detik. Sesaat setelah benda dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu, sudut elevasinya ini ya, sudut yang mengapit antara V0X dengan V0. Kemudian di sembarang titik, ini VT diuraikan menjadi Vx dan kemudian Vy. Ya. Nah, ada titik-titik ekstrim yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama titik B. Titik B itu adalah sebagai titik tertinggi yang dicapai oleh benda ketika menempuh lintasan parabola. Dan titik C itu adalah jarak terjauh yang ditempuh benda dengan lintasan parabola. Sebelum kita bahas titik B dan titik C lebih lanjut, beberapa persamaan dasar yang perlu kalian pahami, yang ini sudah untuk tugas. Jawabannya yang pertama tentang V0X. V0X adalah V0 kali cos alfa. Yang kedua, V0Y sama dengan V0 kali sin alfa. Kemudian yang ketiga ada Vx. Vx itu karena mengikuti GLB, maka kecepatannya konstan. Jadi Vx itu sama dengan V0X sama dengan V0 cos alfa. Kemudian yang keempat, Vy sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Karena di posisi awal di sini di 0,0 ini benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G, sehingga Vy itu mengikuti GLBB. Vy sama dengan V0 sin alfa min GT. Kemudian yang kelima, X. X adalah jarak mendatar yang ditempuh benda. Karena dia GLB, maka X sama dengan V kali T. V-nya adalah Vx, Vx-nya V0 cos alfa kali T.
T. Jadi X sama dengan fenol cos alfa kali T. Kemudian yang keenam, Y sama dengan fenol sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah VT. VT itu yang mana? VT saya perlihatkan kembali gambarnya. VT itu adalah ini. Nah, VT itu merupakan peruraian antara Vx dengan Vy. Dan Vy ini membentuk sudut 90 derajat. Sehingga VT adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Demikian persamaan-persamaan dasar yang waktu itu saya berikan untuk tugas. Penjelasan dalam video ini sekaligus sebagai jawaban yang benar dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas di titik-titik ekstrim, yaitu di titik B sebagai titik tertinggi dan titik C sebagai titik terjauh yang ditempuh oleh benda yang melintas dengan lintasan parabola. Oke anak-anak, yang pertama dulu kita akan membahas di titik B. Di titik B atau titik tertinggi, ya, seperti gambar ini saya beri nama H. Jadi vertikal ke bawah memotong sumbu X secara vertikal dan di sini membentuk sudut 90 derajat. Ini saya beri nama H. Nah, di titik tertinggi itu Vy 0. Karena kalau Vy-nya belum 0, maka si benda tadi masih bisa menempuh jarak naik lagi, lebih tinggi lagi. Artinya bahwa di titik B, di titik tertinggi, itu Vy sama dengan 0. Nah, kita tuliskan Vy. Vy menurut persamaan dasarnya adalah fenol sin alfa min G kali T. Vy-nya 0. Kemudian ini berarti fenol sin alfa min G kali T. Nah, karena di ruas kiri 0, maka min GT ini pindah ke ruas kiri. Jadinya positif. G kali T sama dengan fenol sin alfa. Nah, jadi T sama dengan fenol sin alfa per G. Jadi titik untuk waktu untuk mencapai titik tertinggi persamaannya adalah fenol sin alfa per G. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana dengan H? H itu ini ya. Berapa ketinggian yang dicapai oleh benda yang mencapai titik tertinggi di gerak parabola? Titik tertinggi dicapai ini berarti Y-nya. Kita lihat persamaan Y di nomor 6. Y itu sama dengan fenol sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, karena T untuk mencapai titik tertinggi itu adalah fenol sin alfa per G, maka nilai T yang sama dengan fenol sin alfa per G ini kalian masukkan ke dalam sini. Nah, sehingga kita peroleh
V0 sin alfa kali V0 sin alfa per G dikurangi setengah G dalam kurung V0 sin alfa per G kuadrat. Kita selesaikan sama dengan ini ada V0 dikalikan dengan V0 berarti hasilnya V0 kuadrat, ini sin alfa kali sin alfa jadi sama dengan sin kuadrat alfa per G min setengah G, ini kita kuadratkan anak-anak, hasilnya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G-nya dikuadratkan G kuadrat. Nah, perhatikan ini G per G kuadrat. Jadi bisa dicoret ini dengan kuadratnya. Sehingga kita peroleh V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, perhatikan. Ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G min setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Kalau misalnya ini saya gambar V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G ini sebagai buah apel. Nah, yang ini juga. Nah, maka kalian bisa memahami dengan lebih baik. Ini ada satu buah apel dikurangi setengah buah apel. Maka hasilnya adalah setengah buah apel. Dituliskan jadinya setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Nah, ini persamaan ini lebih lazim disebutkan sebagai V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, jadi tinggi maksimum si H ini tinggi maksimumnya itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan adalah pada nilai sin kuadrat alfa. Jika alfanya 30, di sini ya, saya jelaskan di sini. Jika mungkin lebih tepatnya misal alfa sama dengan 30 derajat. Sedangkan kalian tahu bahwa sin alfa adalah setengah. Maka yang dimaksud sin kuadrat alfa adalah setengah kali setengah. Ini yang dimaksud dengan sin kuadrat alfa. Jadi yang dikuadratkan adalah nilai sin alfanya. Berbeda dengan kalau sin alfa kuadrat. Jika alfanya 30, maka sin alfa kuadrat itu sama dengan sin 30 kuadrat. Begitu anak-anak penjelasan saya untuk di titik B. Kita lanjutkan di titik C, yaitu titik terjauh.
Nah, perhatikan kembali gambarnya. Ini di titik terjauh atau titik C, kalian perhatikan posisi di sini berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi titik C ini kan dituliskan X, Y, sedangkan Y-nya adalah 0. Maka itu akan kita gunakan sebagai syarat di titik C, bahwa Y sama dengan 0. Nah, kita tuliskan Y-nya di persamaan dasar yang ke-6, bahwa Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya kan 0, maka ruas kirinya ditulis 0. Sama dengan, kita tulis kembali, V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Min setengah GT kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi positif. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa kali T. Nah, perhatikan anak-anak, di ruas kiri ini ada T kuadrat dan di ruas kanan ada T. Maka ini boleh kita coret. Nah, maka menjadi setengah GT sama dengan V0 sin alfa. Sehingga T sama dengan 2, ini ya, 2-nya perkalian silang ke sana, 2 V0 sin alfa per G. Nah, sekarang kita bandingkan T di titik B dengan T yang di titik, mohon maaf, ini titik C ya. Nah, di titik C dengan T di titik B. Ini anak-anak. Sebentar. Ya, ini yang di titik terjauh itu 2 V0 sin alfa per G, dan ini di titik tertinggi V0 sin alfa per G. Dari dua persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa waktu untuk menempuh titik terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk menempuh titik tertinggi. Jadi TC itu sama dengan 2 kali TB. Maka kalau kalian sudah bisa menemukan TB, T di titik tertinggi, maka kalau ditanyakan titik terjauh, kamu tinggal mengalihkan 2 kalinya. Oke, nah kemudian kita sudah mendapatkan T-nya ya. Sekarang kita ke X-nya, seberapa jauh X max. X max itu berarti dari titik O ke titik C. X max sama dengan, kita gunakan persamaan X, itu persamaan yang kelima, V0 cos alfa kali T. Karena di sumbu X itu GLB. T-nya itu kita masukkan nilai yang ini. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi X max sama dengan V0 cos alfa kali 2 V0 sin alfa per G. Nah, hasilnya kita sederhanakan. Ini ada V0, ini dikalikan dengan V0. Jadi V0 kuadrat kali ini ada 2 cos alfa sin alfa per G. X max
Jadi kalian boleh menggunakan ini. X max sama dengan jarak terjauhnya adalah V0 kuadrat kali 2 kali cos alfa sin alfa per G. Nah, di trigonometri pelajaran matematika mungkin akan kalian dapatkan di semester 2. 2 cos alfa sin alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Saya ulangi, 2 cos alfa sin alfa sama dengan sin 2 alfa. Kok bisa begitu, Bu? Nah, kalau kalian ingin menanyakan ini lebih detail, bisa kalian tanyakan pada guru matematika kalian masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Jadi, X max itu sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Nah, selesai. Jadi jarak terjauh yang dicapai benda yang bergerak dengan gerak parabola, jarak terjauhnya adalah X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kemudian yang perlu saya tegaskan di sini ya, menjelaskan tentang sin 2 alfa. Jadi kalau misal alfanya 30, tadi ada beberapa ya, ada sin kuadrat alfa, ada sin alfa kuadrat, dan ada sin 2 alfa. Nah, kalau misalnya sin 30 derajat, alfanya 30 derajat, maka sin 2 alfa adalah sin 60 derajat. Begitu anak-anak. Nah, nanti jika ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan pada Bu Harini di grup WA. Jangan wapri. Kalau wapri itu respon saya sangat lambat. Jadi kalau di grup, berarti grup ini membutuhkan jawaban saya. Maka kemudian akan saya jawab sesegera mungkin, kapan saya buka dan pada saat itu akan saya jawab. Demikian anak-anak, tapi sebelum saya tutup video ini, mari kita simpulkan lebih dahulu ya. Untuk titik tertinggi, T-nya sama dengan V0 sin alfa per G, kemudian Y-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian untuk titik terjauh, T-nya sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G, kemudian X max-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G, atau kalian bisa menggunakan X max sama dengan 2 V0 kuadrat cos alfa kali sin alfa per G. Demikian anak-anak kesimpulan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan pelajari ya dengan baik-baik. Ini adalah termasuk materi untuk penilaian akhir semester yang akan kita mulai pada tanggal 23 November nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.